Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, pada siang ini telah sampai pada surat Al-Anbiya ayat 98. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Ya. Allah berfirman, innakum, sesungguhnya kamu semuanya, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi penghuni neraka jahannam. Ya. Jadi ini penjelasan tentang orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Ya, orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, artinya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Nah, jadi penghuni neraka jahanam itu ada 3 makhluk, ada 3 orang, tiga kelompok. Yang pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang musyrik, dan ketiga orang-orang munafik. Dan kalau sudah masuk neraka jahanam itu enggak keluar lagi, khalidina fiha. Ya, kal. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Munafik di sini maksudnya munafik i'tiqadi yang pura-pura Islam untuk menghancurkan Islam. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka, di kerak neraka yang paling bawah. Ya, neraka jahanam. Munafik apa di sini? Munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Ya, apa bedanya? Apa beda nifaq i'tiqadi dengan nifaq amali?
Kalau nifaq i'tiqadi, orang yang pura-pura masuk Islam tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Itu jahat sekali orangnya. Kalau nifaq amali, orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai sifat-sifat orang munafik. Seperti hadis ayatul munafiq salas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, idza haddatsa kadzaba, jika dia bicara bohong. Salam. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, jika dipercayai khianat. Ini nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali itu tempatnya bukan neraka jahanam. Orang yang melakukan nifaq amali itu tidak di neraka jahanam. Dia hanya berdosa sebagaimana dosa-dosa yang lainnya. Apakah nanti Allah mengampunkan atau tidak itu terserah kepada Allah. Tapi dia tidak kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka adalah munafik i'tiqadi, orang yang pura-pura Islam. Tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Banyak itu yang seperti itu. Pura-pura Islam, tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini disebut apa? Nifaq i'tiqadi. Jadi mereka innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrik tadi, wa ma ta'buduna min dunillah, dan sesungguhnya mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah itu menjadi penghuni neraka jahanam, menjadi bahan umpannya api. Jadi mereka menjadikan ada selain Allah sebagai Tuhan. Kita lanjutkan ya. Antum laha waridun, maka kalian pasti akan memasukinya. Jadi kalau kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah, kita pasti masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal dalam. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka. Ya. Nah, sekarang mereka menyembah selain Allah. Kita lihat lanjutan ayat ini. Laukana haula'i alihatan ma waraduha. Seandainya yang mereka sembah selain Allah itu betul-betul Tuhan, tentu mereka nggak akan mungkin masuk neraka jahanam. Ya. Jadi ada orang yang menjadikan selain Allah ada sesembahan-sesembahan. Ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan syirik. Ada syirik dalam hal rububiyah Allah. Rububiyah Allah maksudnya begini. Mereka meyakini ada yang lain yang menciptakan alam ini. Meyakini ada yang lain selain Allah yang memberikan rezeki. Ada yang lain selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, makanya hati-hati kalau kita beriktikad misalnya
yang memberikan rezeki bukan Allah, tapi karena saya berusaha sendiri. Yang memberikan rezeki itu bos kita tempat kita bekerja. Itu hati-hati, kita telah syirik. Misalnya bos bilang begini, saya pecat kamu. Maka kita bilang jangan pecat saya, nanti rezeki saya terputus. Dia telah syirik itu. Karena meyakini yang memberikan rezeki bos. Atau misalnya ya, ada orang mau membunuh kita, lantas kita bilang jangan bunuh saya Pak, nyawa saya di tangan Bapak. Kita telah syirik itu. Karena meyakini yang menghidupkan, yang mematikan bukan lagi Allah, tapi makhluk. Nah, makanya kan saya sering contohkan, misalnya ibu-ibu sendirian di tengah malam. Berani? Hujan lebat? Berani. Ada gelantu tak? Apa gelantu tak? Petir. Mati lampu, berani? Baik kali ibu ni, berani kali. Tiba-tiba masuk orang, maling. Kepergok sedang ngambil barang, kepergok sama ibu-ibu. Lantas dia ancam, saya bunuh kamu. Misalnya karena mungkin wajahnya terlihat, ya saya bunuh kamu. Nah ini hati-hati. Kalau kita bilang, Pak jangan bunuh saya Pak, hidup saya di tangan Bapak, kita dibunuh, mati dalam syirik kita. Di mana letak syiriknya? Nyawa saya Kita bilang hidup saya di tangan Bapak. Yang benar kita meyakini hidup mati kita di tangan Allah. Kalau memang Allah mentakdirkan kita mati di tangan orang ini, perampok ini, itu semata-mata karena takdir Allah, bukan karena dia. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, ada aja yang menolong kita. Atau barangkali dia nggak jadi bunuh, tanggung kita bunuh. Kita bunuh tanggung. Ini nggak jadi bunuh. Kita maaf mungkin dia. Saya pulangin lagi barangnya Bu ya, mohon maaf Bu ya. Tanggung, nanti kalau ibu udah kaya raya saya balik lagi ya. Jadi jangan kita sekali-sekali meyakini ya, yang menghidupkan, yang mematikan. Jangan sekali-sekali kita meyakini yang menghidupkan, yang mematikan itu makhluk. Ustaz, yang begitu maksudnya ada orang bilang, saya pindah-pindah rumah itu bagusnya hari ini, saya bilang orang tua hari Kamis, hari Jumat bagus. Itu termasuk syirik, Ustaz? Ya, itu mengarah kepada kesyirikan. Karena semua hari itu baik. Dan kalau ternyata Rasulullah menjelaskan hari Jumat itu hari yang mulia, itu dari sisi beribadah. Tapi kalau pindah semua hari itu sama aja. Hari Jumat itu keutamaannya dalam beribadah, bukan pindah rumah. Malah pindah rumah itu paling bagus hari pre ya. Ya, kalau hari Jumat malah susah ya. Jadi yang Jadi kita ulangi lagi bahwa syirik itu begitu. Meyakini ada yang lain dari sisi rububiyah tadi meyakini ada yang lain yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Kemudian ada juga syirik terjadi dalam uluhiyah Allah. Ilah. La ma'buda bihaqqin, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini orang ini seperti ini, dia menyembah selain Allah. Misalnya menyembah setan, menyembah kuburan, buat sesajen sana, sesajen sini, menyembah nenek moyang. Itu syirik dalam sisi uluhiyah. Atau syirik dalam asma wa sifat. Contohnya mengatakan begini, asma wa sifat itu kan nama-nama dan sifat Allah. Misalnya ya diantaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Terus kita meyakini kasih sayang Allah itu sama seperti kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Itu telah syirik kita. Karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Atau kadang-kadang ada juga orang menyembah hawa nafsunya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu hawa nafsunya. Apa maksudnya? Coba ibu-ibu buka Al-Quran ya, surat
Berapa lupa pula. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah mereka tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan mereka sesat berdasarkan ilmunya? Ya. Lupa Ustaz suratnya ya. Coba buka At-Taubah ayat 31. At-Taubah ayat 31. Tiga satu apa gimana Bu? Ya. Bukan kayaknya ya. Gimana? Gimana bunyinya? Mereka menjadikan orang-orang alimnya, Ya. orang-orang yang sebagai mereka sebagai dari Tuhan selain Allah. Juga mereka mempertaruhkan masih ke Ramadan. Ya, itu ya juga. Itu menjadikan manusia sebagai Tuhan. Nah, menjadikan tokoh sebagai Tuhan, menjadikan ulama sebagai Tuhan. Kalau tadi Al-Jassiyah ayat 23. Jassiyah ayat 23. Jassiyah ayat 23. Al-Jassiyah ayat 23. Kalau ayat Taubah 31 tadi, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kita bahas ini dulu. Lahu hawahu wa adallahu Allah ilmin. Ya. Al-Jassiyah ayat 23. Ya. Tuhannya, ya. Afara'aita, ya. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ayat berapa tadi? Al-Jassiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa maksudnya menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apapun yang dibisikkan oleh hawa nafsunya dikerjakan. Gak peduli halal haram, gak peduli baik buruk. Pokoknya hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mengabdi dia kepada hawa nafsu. Sama dengan yang berbudak hawa nafsu. Nah itu dia. Tapi dalam surat At-Taubah ayat 31 tadi itu menjelaskan tentang orang-orang yang menjadikan para ulama, tokoh-tokoh sebagai Tuhan. Nah, bagaimana bunyi ayat tadi? Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi maksudnya. Mereka menjadikan rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta mereka arbaban min dunillah
sebagai Tuhan selain Allah. Itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi pernah ya ada hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dulu dia Kristen dia. Dia dulu Nasrani, kemudian masuk Islam. Ya. Jadi Rasulullah membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi Adi bin Hatim ini karena dulunya Nasrani, dia bilang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan. Nah, tapi kemudian Rasulullah mengatakan, alaisa yuhilluna ma haramallah wa tuhilunahu. Apakah pernah pendeta kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian mengharamkannya? Wa yuharrimuna ma ahalallah wa tuhrimunahu, kemudian mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian menghalalkannya. Qala, kemudian Adi bin Habiati mengatakan, kalau itu ada ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, itulah bentuk ya penyembahan kalian kepada pendeta. Ya, fadalika tilka ibadatu. Ya, itulah bentuk penyembahan mereka. Nah, jadi kalau misalnya ya ada orang siapapun dia, ya, dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, terus kita percaya sama dia, kita sudah menuhankan orang itu. Nah, Kalau dia cerita, Ustaz, kita di situ cerita. Nah, itu dia bilang mana ya? Mana yang cerita yang macam-macam. Ya, itulah. Jadi, Macam mana? ya, itulah, nggak usah dilayani orang seperti itu. Jadi kalau ada orang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lantas pengikutnya mengikutinya, maka sama dengan menjadikan orang itu sebagai Tuhan. Misalnya ada orang ya tertentu, apalah ustadz, kiai dan sebagainya, dia berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan orang patuh sama dia, itu sama dengan menjadikan dia sebagai Tuhan. Atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia patuh, padahal Allah telah mengharamkan, dia menghalalkan, patuh. Itu sama dengan menjadikan dia sebagai Tuhan. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu itu hanya Allah. Maka dikatakan Allah itu hakim, qadhi, hakim. Ya. Ini kadang-kadang sering terjadi ya. Kadang-kadang orang mudah sekali menyesatkan orang lain, padahal orang itu tidak sesat. Ya. Dia mengatakan sesat karena ada ulama atau kiai atau apalah tokoh tertentu yang mengatakan dia sesat. Padahal di sisi Allah mereka itu belum tentu sesat. Atau barangkali kita tahu itu tidak sesat, tapi karena kita fanatik sekali kepada tengku, ustadz, kiai atau apa saja, sehingga patuh apa yang dia bilang, sama dengan kita telah menuhankan dia. Ya. Ini banyak terjadi yang seperti ini. Ya. Kita suka sekali menilai kebenaran itu pada manusia. Padahal yang benar kita menilai manusia dengan kebenaran. Nah, inilah makanya kenapa dalam Islam dilarang kita fanatik buta. Itu akan celaka. Orang yang mengikuti dan diikuti akan celaka. Orang yang itulah itu bahaya kali. Mana ada ajaran Islam seperti itu.
anak menjadi wali itu anak sewali. Saya tengok dia yang istilah wali sama Nggak ada. Sahabat saja yang sangat mulia nggak ada dicium-cium seperti itu ya. Nah, kalau seandainya kejadiannya seperti itu, ya maka yang mengikuti dan diikuti itu semuanya akan bermasalah di akhirat. Nah, ya. Sebagaimana firman Allah, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam api neraka, mereka mengatakan, ya Allah, alangkah beruntungnya kami dulu jika di dunia hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya mengikuti Al-Quran dan hadis. Rabbana, mereka mengadu pada Allah. Rabbana, wahai Tuhanku, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami di dunia dulu telah mengikuti, telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Artinya mengikuti pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, tapi mereka menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah. Bisa jadi yang diharamkan oleh Allah dihalalkan, yang dihalalkan oleh Allah diharamkan. Allah menyuruh bersilaturahim, ini malah menciptakan permusuhan, menciptakan perpecahan. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami di dunia dulu telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Rabbana atihim dhifaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya, pada hari ini timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dibandingkan kami, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ahumul azab. Dan ingatlah ketika orang-orang yang mengikuti berlepas diri dari orang-orang yang diikuti, dan saat itu mereka melihat azab. Jadi ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ahul azab. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan pada saat itu mereka melihat azab Allah. Setelah melihat azab baru sadar, ternyata yang diikuti itu keliru. Yang diikuti siapa? Guru kan? Yang mengikuti murid, dan mereka melihat azab. Ternyata semuanya masuk neraka, kena azab. Tapi apa lagi? Yang mengikuti dan ikuti melihat azab, bukan melihat jannah, melihat azab. Banyak orang nanti di akhirat, banyak orang masuk neraka bukan karena dia jahat, bukan karena dia banyak maksiat, bukan, tapi karena salah mengikuti gurunya. Makanya hati-hati memilih guru. Kalau guru itu sesat, sesatlah kita. Kalau guru itu benar, benarlah kita. Makanya kita jangan terlalu fanatik dengan guru. Kita tanya alasannya apa, menghalalkan sesuatu alasannya apa, mengharamkan sesuatu alasannya apa. Alasan yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana kita nggak ikutin Ustaz, dia profesor, dokter, nah kita Terserah lah, pokoknya tanggung jawab sendiri masing-masing. Hadis itu kan ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Yang dipakai sebagai dalil itu hadis yang makbulah, yaitu hadis sahih atau sekurang-kurangnya hasan li ghairi. tahu dia Ustaz, yang baik dengan yang tahu dia. Berarti karena berkokoro bisa ada juga orang. Jadi
Ya kadang-kadang ayat Al-Quran tahu. Contoh begini, apakah ada orang nggak tahu ayat ini misalnya? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Wadhkur rabbaka, berzikirlah pada Tuhanmu, tadarruan dengan merendahkan diri. Bagaimana merendah? Wadhkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah pada Tuhanmu dalam diri kamu, dirinya sendiri. Tadarruan dengan merendahkan diri. Bagaimana merendahkan diri? Wa khifatan, dengan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli, dengan tidak boleh mengeraskan suara. Al-A'raf 205. Apa ada orang enggak tahu? Seorang ulama, kiai atau apa saja enggak mungkin enggak tahu ayat ini. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak sama. Teriak-teriak juga. Bukan merendahkan diri tapi teriak-teriak. Sering ngomong dengan jelas terang. Padahal ayat ini jelas kan? Wa dunal jahri minal qawli, dengan tidak boleh mengeraskan suara. Bahkan Nabi pernah memarahi sahabat yang berzikir teriak-teriak. Sebagaimana kata Abu Musa al-Ash'ari, kami pernah bersafar bersama Rasulullah hatta hasyrafna 'alal wad, hingga kami sampai di sebuah lembah. Lembah itu apa, Ibu? Lembah itu apa? Siapa tahu? Lembah itu di bawah gunung. Artinya kalau ingin mencapai lembah harus naik turun Jadi kata Abu Musa al-Ash'ari, hatta asyrafna al-wadi, hingga kami sampai di sebuah lembah. Ya, kabbarna wa halalna wa ala sautuna. Kami saat itu bertakbir, bertahlil dan mengeraskan suara kami. Irtafa'at aswatuna dalam riwayat yang lain. Paham maksudnya? Jadi Rasulullah dengan para sahabat itu berjalan sampailah di sebuah lembah, naik gunung itu. Karena begitu capeknya, ada sahabat berteriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itulah kabbarna. Kabbarna saya bertakbir, wa halalna bertahlil, irtafa'at aswatuna, kami mengeraskan suara kami, meninggikan suara kami. Faqal, ternyata Nabi marah. Kata Nabi, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Kata Nabi. Apa artinya itu? Wahai manusia, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, merendahkan suara kalian ketika berzikir. Ya. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba, sesungguhnya kamu menyeru bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Ya, Nabi melarang berteriak-teriak. Kenapa? Allah maha mendengar. Kalau Allah maha mendengar, kenapa kita teriak-teriak? Untuk apa kita teriak-teriak? Jangan-jangan bukan karena Allah, tapi ini didengar oleh orang lain. Itu sudah jangan-jangan sudah ria itu. Ya. Belum lagi kadang-kadang mengganggu orang sedang istirahat. Jadi gimana? Apakah jaminan kalau orang keluar? Gitulah maksudnya, dia bangga dengan tamatan dari sana. Tapi dia mengajarkan kayak gitu, sampai saya bilang orang sana itu nggak nonton kiranya gimana, berteriak-teriak juga mahal, dibayar orang untuk teriak-teriak lagi saja. Jadi kita jangan terpengaruh dengan tamatan apa. Yang penting apa yang dia bilang itu sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah. Itu saja. Ya kan? Bagaimana? Bisa saja orang enggak dari mana-mana, tapi dia apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi kalau nanti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh, Allah menghalalkan setiap yang memabukkan. Ya kan? Kata Nabi, ma askara kathiruhu apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu termasuk khamar, dan setiap khamar itu haram. Artinya apapun yang memabukkan
haram. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan, sedikit juga dia haram. Intinya apapun minuman atau makanan yang memabukkan, yang merusak akal, maka haram. Nah, kalau ada orang yang berani mengatakan misalnya ganja itu halal, itu berarti dia sudah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, sedikit aja nggak apa-apa. Jadi bagaimana kata Nabi tadi? Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit juga dia haram. Ya dosa lah. Kita nggak tahu apa-apa. Jangan makan mungkin sebelah sana ada bantu-bantu pakai itu lah. Cakaci itu sah jadi gamnya. Hah? Nggak tahu? Kayak beli catat lebih besar. Nggak tahu? Nggak tahu, mungkin nggak tahu saya tuh. Dan jelas tidak boleh dia. Tidak boleh kalau banyak memabukkan di sini maksudnya memabukkan yang merusak akal. Bukan mabuk misalnya naik L300 atau Hiace atau bus, bukan, atau pesawat. Nah, ya, nanti dia jangan salah paham. Oh, haram naik pesawat. Kenapa? Mabuk misalnya. Ya, ini mabuk yang merusak akal. Nah, ganja itu ngeri kali itu, bisa hancur akal kita. Bahkan orang bergetar-getar itu, nggak bisa lagi berpikir kalau nggak kena itu. Bagaimana nggak haram? Walaupun sedikit, kata Nabi juga haram. Kenapa? Karena lama-lama akan mengendap jadi besar. Makanya kenapa kadang-kadang doa kita tertolak? Ya. Karena kita suka memakan yang haram. Akan membuat akan membuat doa kita tertolak. Salah satu yang membuat doa kita tertolak karena kita suka memakan yang haram. Nah, dulu pernah saya jelaskan ibu-ibu bahwa makanan itu harus terpenuhi 3 hal baru halal kita makan. Yang pertama, zatnya halal. Paham ya? Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya ikan, nasi, burung. Jangan kita makan daging babi. Atau kullu dzinabin minas sibai fa akalu haramun, kata Nabi. Apa saja binatang yang bertaring makannya haram karena dia makan bangkai. Zatnya halal atau haram. Jadi syarat makanan itu pertama zatnya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Memang zatnya halal, apa enggak halal nasi bungkus? Tapi cara mendapatkannya curi ke dia orang makan, nggak ada orang ya, atau nasi bungkus orang dia ambilnya. Itu yang kedua. Yang kedua apa? Cara memperolehnya haram. Yang ketiga apa? Udah 2 saya kasih tahu, janganlah sampai 3. Yang pertama tadi apa? Zatnya halal. Yang kedua, cara mendapatkan halal. Yang ketiga apa? Apa? Itu ingat ibu, kita sering sehari-hari berhubungan dengan makanan, harus terpenuhi 3 hal itu. Yang pertama zatnya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Yang ketiga apa? Cara makannya. Coba sekarang saya tanya, kalau kita makan nasi 1 bungkus halal apa tidak? 2 bungkus? 3 bungkus? 5 bungkus? Kan? Itulah. Atau barangkali kita ada alergi yang nggak boleh kena itu. Kalau kena mati misalnya kita, maka haram bagi kita karena kita menganiaya diri. Kita tahu kita nggak bisa makan itu. Kita makan juga. Sama dengan menganiaya. Nah, sekarang hukum menganiaya diri sendiri bagaimana? Haram. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu sendiri dalam kebinasaan. Jadi makanan harus terpenuhi 3 hal itu. Saya ulangi lagi. Pertama apa? Zatnya halal. Termasuk juga nasi bungkus yang sudah basi itu sudah haram. Kenapa? Zatnya. Yang kedua, cara mendapatkannya. Ini hati-hati, kadang-kadang orang kerja kan, korupsi sana, korupsi sini, beli makanan, beli beras, hati-hati itu.
Tanya dosa dia Ustaz, yang kasih kan kita juga makan ya. Iya kalau kita tidak tahu. Kalau pura-pura tidak tahu gimana? Datang misalnya nih, maaf ya, misalnya ada suami tahu, deh abang dapat jabatan tadi, ini ada uang nih, abang dapat nih, yang penting dah punya orang, dah punya siapa, pokoknya ambil tuh, kita boleh abang beliin beras ini gimana? Udah tahu kita itu tuh, misalnya itu beras dibeli dari uang yang haram, mencuri. Lantas kita apa kita bilang? Tanah adik sana, sana sebab Temagun sana, gimana kita bilang? Wah jangan peleng dia. Kayak misalnya orang nembak babi kan, habis itu kan dijual di sini. Uangnya itu haram kan? Ya, nggak boleh berdagang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nggak boleh. Itu sama kayak tadi. Kok Seb- misalnya Ustaz kan? Ya, sebenarnya ketika daging itu diharamkan sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Karena dagingnya itu nggak baik untuk kesehatan. Ya. Cuman karena orang lain tidak masuk Islam, nggak peduli dia. Sebenarnya kalau sudah Allah haramkan, ya untuk umat Islam, itu juga sebenarnya nggak bagus juga untuk umat-umat yang lain. Karena umat-umat yang lain itu kan juga ciptaan Allah. Jadi kalau sudah babi diharamkan, memperdagangkannya juga nggak boleh. Itu. Cuman kita tidak ada kewajiban mengoreknya. Misalnya ada orang kasih uang sama kita. Bentar dulu, ini uang dari mana? Nggak perlu. Kecuali yang nampak sama kita, dia barusan congkel celeng misalnya. Celeng masjid. Nah, itu dikasih sama kita itu baru. Tapi kita kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kita nggak boleh menduga-duga. Paham ya? Nggak boleh kita menduga-duga. Ada orang kasih uang sama kita, misalnya kita bilang, maaf Pak, ini uang dari mana? Bapak korupsi nggak? Malah dia tersinggung nanti. Hah? Itu kan rezeki. Misalnya orang ngasih, kan rezeki kita. Sumber dari mana kita kan nggak tahu. Kecuali kalau jelas-jelas kita melihatnya dari sumber yang tidak halal, itu baru kita. Ustaz, uang ini uang untuk apa tuh namanya? Caleg-caleg. Nanti kasih ke masjid kan hasil. Kasih ke masjid. Orang diminta lagi nanti. Kasih ke masjid, minta lagi. Minta kembali. Itulah modelnya. Enggak menang. Ada yang gitu. Sama dikasih tuh orang masjid. Karena dia nggak Mbak, tidak ikhlas kali. Mana ada ikhlas yang seperti itu. Setiap orang memberi sesuatu, ada keinginan tuh udah jelas nggak ikhlas. Tuh ingat, itu aja kuncinya. Ketika orang memberi sesuatu, tapi ada embel-embel, itu pasti nggak ikhlas, nggak usah diragukan. Orang yang ikhlas kadang-kadang dia nggak sebutkan namanya. Tapi kalau ini kasih ini uang 1 juta Bu ya, jangan lupa tanggal, itu udah nggak ikhlas. Cuman boleh nggak kita terima? Ya, sepanjang kita gunakan untuk kebaikan boleh. Ya, karena kita juga nggak memaksa dan kita tidak menjanjikan. Tapi kalau ya kalau dikasih terima ambil, tapi tidak boleh pakai syarat misalnya. Pilih dia nanti Ustaz. Jangan bilang pilih dia, diam aja. Tapi kalau kita bilang pilih dia, memang itu namanya, itulah nih katakan itu semuanya itu uang syubhat namanya. Uang syubhat, sebaiknya kita hindari. Nah, jadi kalau ada orang menyumbang niatnya untuk dipilih, lebih bagus tolak aja karena itu termasuk syubhat. Nabi menganjurkan itu dihindari. Nah, kita kalau mau ya hanya menerima, ingin mendapatkan uang dari jelas-jelas halal, itu berkah kali kita. Makanya kenapa Tozan? Nah, makanya kenapa ada orang gaji cuma 1 juta per bulan, tapi nikmat sekali hidupnya. Keluar uangnya pun jelas, tapi ada orang penghasilan sebulan 50 juta, keluarnya pun ngeri. Contoh gini, orang itu mungkin makan di warung itu 12.000, tapi orang ini yang mendapatkan uang dari yang tidak halal tidak berkah, sekali duduk itu kadang-kadang sampai 500.000, sampai 1 juta. Jadi habis uang begitu saja. Belum lagi ya dapat uang dari jalan-jalan yang tidak benar itu sampai 1 miliar. Lantas ketika mencalonkan diri habis kadang-kadang lebih dari 1 miliar.
tidak terpilih. Itulah tandanya uangnya nggak berkah. Hilang begitu. Masuk dari yang tidak halal, keluar juga secara tidak halal. Yang celakanya nanti di akhirat harus kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan uang 1 miliar. Oh, uang 1.000 aja kita susah sekali mempertanggungjawabkannya, apalagi uang 1 miliar. Maka itulah celaka bin celaka namanya. Sudah mendapatkan uang kadang-kadang dari yang tidak halal, menghabiskan juga dari hal yang tidak halal, dan harus kita pertanggungjawabkan lagi di akhirat. Begini misalnya ya, ada orang mencuri uang 1 miliar, tapi dibelikan mobil mewah. Ya. Paling tidak dia walaupun itu juga ya haram, jelas-jelas haram, tapi paling tidak dia bisa naik mobil kan di dunia ya, dari uang mencuri tadi 1 miliar. Ini enggak dapat uang 1 miliar dihambur-hamburkan untuk kampanye segala macam, habis 1 miliar lebih, uang 1 miliar lebih hilang, dia enggak terpilih, mobil mewah juga tidak ada, dan hari akhir nanti harus dipertanggungjawabkan lagi. Itulah celaka bin celaka. Ini ada pertanyaan Ustaz. Jadi kan dia orang ini kerja di tempat orang yang ini, dia nggak tahu hasil. Nanti kan dikasih lagi nih duitnya nih. Dia nggak tahu duit itu dari dulu korupsi dikasih sama orang pekerja. Itu gimana? Kalau dia tidak tahu nggak apa-apa, tapi kalau dia tahu dia harus menghindari. Dan kita tidak perlu tanya, kecuali kalau kita yakin sekali dari sumber yang tidak halal, itu kita harus menghindar. Kalau kita tanya malah orang tersinggung kan. Bapak kasih uang sama saya ini dari mana ini? Harus jelas-jelas Bapak jelaskan nih uang Bapak dari mana ini. Akhirnya aku tempat nih, ada yang jopeng. Tapi kalau kita yakin dia bekerja di mana, misalnya dia kerja misalnya di tempat perjudian, nah, kita sudah tahu itu nggak boleh kita terima uang gaji dari dia, dan nggak boleh kita bekerja sama dia. Walaupun kerja kita halal, tapi sumber uang yang dia dapatkan itu haram, maka kita juga nggak boleh. Kalau jelas-jelas kita tahu itu sumbernya dari judi. Kita lanjutkan, nanti nggak selesai nih Bu. Ya. Mana tadi? Ya. Laukana haula'i alihatam ma waraduha. Seandainya mereka itu benar-benar Tuhan, maka nggak akan mungkin masuk neraka jahanam. Wa kullun fiha khalidun, dan mereka semuanya akan kekal di dalamnya. Tempatnya di neraka jahanam. Kekal. Musyrik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sebenarnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah di neraka. Lahum fiha zafirun. Mereka di neraka itu merintih, luar biasa rintih. Ya. Wahum fiha la yasmaun, dan tidak akan mampu, dan tidak dapat mendengar. Ya. Merintih dan tidak mampu mendengar. Merintih dan tidak bisa mendengar dalam api neraka. Artinya mereka nggak bisa mendengar apa? Mendengar apapun. Bahkan kadang-kadang, coba perhatikan hadis ini, kata Nabi, Abdul dulumatu yaumal qiyamah. Orang-orang dalim itu, kedaliman itu, nanti di hari kiamat gelap. Kegelapan pada hari kiamat. Itu kan sama dengan buta. Jadi sudah buta, tidak mendengar, kemudian disiksa lagi. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nasru yaumil qiyamati ama. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan menjadikan kehidupan dunia ini sempit bagi mereka, dan pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi buta, tuli lagi. Ya,
Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.